Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh. Kita bersyukur di minggu keempat ini Bapa Surgawi masih memberikan kita kuat dan sehat. Kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelum kita berdoa. Bapa dalam surga, betapa hati kami sangat bersyukur kepadamu karena begitu banyak pertolonganmu, kemurahanmu dalam hidup kami, sehingga kami ada sampai saat ini. Kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus urapi kami, agar kami semakin dikuatkan, diteguhkan dalam mengiring Kau. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus Masih akan berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini saya akan bawakan firman yang terambil dari Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 30 dan ayat 36 yang berbunyi demikian. Namun aku berkata kepadamu yang sedang mendengarkan, kasihilah musuh-musuhmu, berbuat baiklah terhadap mereka yang membenci kamu, berkatilah orang-orang yang mengutuk kamu, dan berdoalah bagi mereka yang menghina kamu, kepada mereka yang menamparmu pada satu pipi, tawarkanlah juga yang lain, dan terhadap yang mengambil jubah daripadamu, juga pakaianmu, kamu tidak boleh menghalanginya. Dan kepada setiap orang yang meminta kamu, berikanlah, dan janganlah meminta kembali, dan orang yang mengambil kepunyaanmu. Ayat yang ke-36, sebab itu hendaklah kamu bermurah hati, sama seperti Bapamu juga bermurah hati. Yang saya tegaskan saudaraku, di ayat yang ke-36 ini, sebab itu hendaklah kamu bermurah hati seperti Bapamu juga bermurah hati. Hari ini saya berikan temanya, Roh Kudus memberikan sifat murah hati. Sekali lagi, Roh Kudus memberikan sifat murah hati. Apa artinya sifat murah hati? Selalu kepeduliannya terhadap sesamanya, dan juga baik terhadap Yahweh, selalu mengutamakan Yahweh. Dia memberi hatinya kepada Yahweh untuk memuji menyembah Yahweh, dan dia juga mengasihi sesamanya. Bahkan dikatakan tadi, termasuk orang-orang yang menyakitinya, musuh-musuhnya pun dikasihi, karena ada hati yang penuh kemurahan seperti Bapa di surga. Di akhir zaman ini, menjelang kedatangan Yesus HaMasyiah, sifat manusia lebih mementingkan diri sendiri daripada orang lain. Masa bodoh, kasihnya sudah hilang. Tetapi kalau engkau ingin selamat, janganlah berhenti untuk terus bermurah hati, karena salah satu buah daripada Roh Kudus itu adalah murah hati. Jadi kalau kita sudah hidup di dalam Roh Kudus, otomatis kita memiliki sifat murah hati seperti Bapa kita di surga. Kita ingat ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, di Taman Eden mereka membuat pakaian dari daun, tetapi Yahweh melihat bahwa daun itu tidak bisa menjadi pakaian mereka, maka Yahweh ganti pakaian mereka dari kulit binatang. Itu salah satu sifat kemurahan daripada Yahweh itu, sekalipun manusia sudah melanggar firman Yahweh, tetapi Yahweh penuh dengan kemurahan hati. Maka kita pun harus memiliki sifat atau karakter sama seperti Bapa kita itu. Bagaimana caranya agar kita memiliki sifat murah hati? Pertama-tama, kita harus mengundang Yesua masuk ke dalam hati kita dan tinggal dalam hati kita, agar sifat Dia bekerja di dalam diri kita. Dalam Wahyu pasal 3:20, lihat aku berdiri di muka pintu
yaitu pintu hati kita. Siapa yang membuka hatinya, aku akan masuk ke dalam dan dia bersama dengan aku dan akan makan bersama dengan aku. Kehadiran Yeshua HaMasyiah di dalam hati kita, kita pasti mempunyai kehidupan yang baru. Tadinya masa bodoh, kikir, pelit, tapi kehadiran Yeshua HaMasyiah itu membuat kita semakin indah, semakin dibaharui. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-5 dikatakan, Akulah pokok anggur, kamu adalah ranting-rantingnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia ini menghasilkan buah yang banyak, karena tanpa aku kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Ditegaskan di sini, tanpa aku kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Tapi jika kita tinggal di dalam Yeshua, kita menghasilkan buah yang banyak. Salah satu buahnya adalah bermurah hati. Seperti ketika Tuhan Yesus berada di atas kayu salib, dia berdoa kepada yang menyalibkan dia, Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi kehadiran Yeshua HaMasyiah di dalam diri kita membuat kita memiliki sifat bermurah hati, mudah mengampuni orang, mudah menolong orang, gak hitung-hitungan untuk menolong orang. Karena sifat Bapak kita itu seperti itu. Ada orang lumpuh disembuhkan, orang buta melihat, orang kusta disembuhkan, bahkan orang mati pun dihidupkan. Berikutnya, apa yang harus kita lakukan supaya kita memiliki sifat murah hati? Kita harus mentaati firman Yahweh setiap saat, karena lewat mentaati firman Yahweh itulah kita bisa bermurah hati. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat 35b yang berdemikian, agar kita mengingat perkataan-perkataan Adonai Yeshua bahwa dia telah berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sifat manusia senang diberi, tapi kalau Yeshua HaMasyiah sudah hidup dalam diri kita dan kita hidup dalam firman Yahweh itu, kita senang memberi daripada menerima. Rumusnya, semakin kita banyak memberi, kita semakin diberkati. Bahkan kalau kita memberi, bisa dilipat gandakan 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Jadi kita harus mentaati firman Yahweh, ya. Di dalam Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Yang berikutnya, kita harus hidup dalam buah-buah kasih. Jadi kalau kita sudah hidup dalam Roh Kudus, kita harus hidup dalam buah-buah kasih. Kalau kita sudah hidup dalam buah-buah kasih, kita pasti bermurah hati. Kasih itu dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7. Kasih itu berpanjang sabar. Ia bermurah hati. Kasih tidak cemburu, kasih tidak menyombongkan diri, kasih tidak memegahkan diri, ia tidak berbuat yang tidak pantas, ia tidak mencari sesuatu bagi dirinya, ia tidak menghasut, ia tidak menghitung-hitung yang jahat, ia tidak bersukacita atas ketidakadilan, tetapi turut bersukacita karena kebenaran. Ia menanggung semuanya, percaya semuanya, mengharapkan semuanya, ia tambah menanggung semuanya. Kita perhatikan di sini, kasih itu berpanjang sabar, ia bermurah hati. Jadi kalau kita sudah hidup dalam Yeshua dan kita hidup dalam firman Yahweh, kita hidup dalam buah-buah kasih, pasti mempunyai sifat hati yang selalu murah hati. Yang berikutnya, kita harus berjalan dalam pimpinan Roh Kudus setiap saat. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 26 dan 27 yang berdemikian,
Namun penghibur yakni Roh Kudus yang akan Bapa utus dalam namaku, Dia akan mengajar kamu segala sesuatu dan mengingatkan kamu segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Aku meninggalkan damai sejahteraku bagimu, aku memberikannya kepadamu, apa yang kuberikan tidak seperti yang dunia berikan. Jangan biarkan hatimu gelisah dan takut. Kenapa banyak orang tidak suka memberi, tidak suka menolong? Karena takut rugi. Padahal Tuhan Yesus katakan, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Kalau ada Roh Kudus, karena Roh Kudus tadi penghibur kita, Dia mengingatkan kita, mengajar kita untuk melakukan firman Yahweh. Dimanapun kita berada, kenal tidak kenal orang, kalau orang itu butuh pertolongan, pasti kita tolong. Saudara ingat, ketika ada orang yang diserang oleh penyamun, maka dia berdarah-darah, lewatlah yaitu imam. Tetapi dia nggak peduli. Lewat juga orang Lewi, termasuk pelayan ini, dia nggak peduli. Tapi lewatlah orang Samaria, dia tolong orang itu yang sedang baru mengalami disiksa, dianiaya orang, dibawa ke tempat penginapan, dibayar biayanya, dikatakan kalau masih kurang aku akan tambahkan lagi. Itulah sifat murah hati, sekalipun dia tidak kenal, tetapi dia mau menolong. Sekarang ini ada banyak para suami-suami, ya, sebagai kepala keluarga, sebagai imam, tidak peduli kepada istri dan anak-anaknya. Banyak ngomong di luar, tapi nggak bisa cari nafkah. Karena yang tugas cari nafkah itu adalah para bapak-bapak, bukan ibu-ibu. Begitu juga para ibu-ibu, engkau harus bermurah hati terhadap suamimu. Sekalipun ada banyak kekurangan kelemahannya, engkau belajar tetap tunduk kepada suamimu. Ketundukan kepada suamimu itu sikap murah hatimu, seperti Bapa di surga memberikan sifat murah hati kepada kita. Juga sebagai anak-anak harus murah hati kepada orang tua, hormati orang tuamu. Bukan kalau dikasih uang diperhatikan baru murah hati, tapi kalau nggak diperhatikan diomongin, dijelek-jelekin orang tuanya. Atau sebaliknya ada banyak juga orang tua yang sudah berhasil anaknya, tidak memberi anak-anaknya diomongin. Harusnya kita selalu bermurah hati, seperti Bapa kita di surga. Jadi teladanilah sifat Bapa di surga itu agar kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Itu gunanya kita dipimpin oleh Roh Kudus karena ada misalnya bagi kita. Yang berikutnya kita harus tunduk dan menyembah kepada Yahweh itu, ya, di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7, tunduklah kepada Yahweh dan lawanlah si iblis itu. Dan sekarang ini kita tahu bagaimana banyak orang tunduk kepada iblis tetapi melawan kehendak Yahweh. Saya ingatkan kepada kita dalam Matius 4 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11, ketika Tuhan Yesus dicoba yang ketiga kali yang berbeda demikian. Sekali lagi si iblis membawa dia ke sebuah gunung yang sangat tinggi dan menunjukkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemuliaannya. Dan dia berkata kepadanya, Aku akan memberikan semua ini kepadamu jika engkau bersembah sujud kepadaku. Kemudian Yesus berkata kepadanya, Enyahlah hai Satan, sebab telah tertulis, engkau harus menyembah Yahweh Elohimmu dan kepadanya lah saja engkau harus beribadah. Lalu si iblis meninggalkan dia dan tampaklah para malaikat datang menghampiri dan melayani dia. Saudaraku, ketika di Taman Eden tenang, damai, tentram, datang si iblis menggoda daripada Adam dan Hawa. Supaya apa? Melawan kehendak Yahweh, menuruti keinginan si iblis.
Jika engkau kikir dan pelit, masa bodoh dengan orang lain, itu sifat iblis, maka engkau harus bertobat. Karena itu bukan sifat Bapa kita di surga. Sifat Bapa kita di surga itu adalah bermurah hati. Jadi taatlah firman Yahweh, orang yang selalu menolong sesamanya, memberi kepada sesamanya, tidak akan berkekurangan. Ya, jika kita, Tuhan Yesus katakan di dalam Matius pasal 25, dijelaskan, saat aku lapar kau kasih aku makan, haus kasih minum, telanjang kasih baju, sakit kau rawat, aku orang di penjara engkau melawat aku. Kapan kami melihat engkau lapar, haus, telanjang, ya sakit, di penjara? Tuhan Yesus katakan, apa yang kau lakukan kepada yang hina ini sama dengan berbuat kepadaku. Itulah sifat kemurahan hati tadi. Di zaman akhir ini manusia sudah banyak kehilangan kasih sehingga sulit untuk bermurah hati, lebih senang masa bodoh dengan orang lain. Itu kerjaan iblis. Engkau harus tunduk kepada Yahweh, lawan segala roh kikir, roh egois, roh mementingkan diri sendiri, karena itu bukan daripada Bapa kita. Karena Bapa kita itu penuh kasih. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Elohim sehingga ia mengaruniakan putranya yang tunggal, sehingga setiap orang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Jadi Bapak kita itu, kalau kita anak Bapak kita di surga, kita juga harus seperti Bapak kita itu penuh dengan sifat murah hati. Berikutnya kita harus meneladani sifat Bapa kita di surga tadi. Saya sudah baca tadi di dalam Lukas 6 ayat 36, saya baca ulang. Sebab itu hendaklah kamu bermurah hati sama seperti Bapamu juga bermurah hati. Kalau orang kikir itu anaknya iblis. Orang pelit anaknya iblis. Orang yang bermurah hati anak Bapa di surga. Tinggal kau pilih. Orang yang kikir, orang pelit, sulit mengampuni, tidak mau tahu dengan orang lain, masa bodoh dengan orang lain, nggak mungkin bisa masuk surga. Tapi orang selalu bermurah hati, mengampuni orang, seperti kisah Yusuf ketika dia dibuang ke sumur, dijual oleh saudara-saudaranya. Dan juga ketika di dalam penjara, dia selalu menolong orang-orang di penjara itu. Ketika dia berhasil, dia juga memberikan pertolongan kepada saudara-saudaranya. Ketika mereka meminta makan dan minum, Yusuf menyediakan makan dan minum kepada saudara-saudaranya. Itulah sifat murah hati. Kalau dilihat dari perbuatan saudara-saudaranya, sudah menjual Yusuf, memasukkan dia ke dalam sumur, pantaslah Yusuf harusnya menghukum mereka. Tetapi Yusuf tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tapi dibalaskan kejahatan dengan kebaikan. Itulah sifat Bapa kita itu. Makanya kita belajar seperti Tuhan Yesus berada di atas kayu salib, Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah sifat kemurahan hati. Yang berikutnya, kita harus selalu mengandalkan Yahweh dalam setiap tindakan kita atau perbuatan kita, sehingga apa yang kita perbuat itu bukan nyenangin manusia, bukan nyenangin orang lain, nyenangin Bapa kita di surga karena penuh tadi kemurahan hati. Dalam Yeremia 17 ayat 7-8, diberkatilah orang yang mengandalkan Yahweh, dia seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran air dan menghasilkan buah pada musimnya. Orang yang selalu bermurah hati pasti diberkati oleh Bapa di surga. Nah, sekarang apa untungnya bagi kita kalau kita memiliki sifat murah hati? Pertama-tama, kita pasti diberkati rohani dan jasmani kita. Di dalam yaitu Matius pasal 6 ayat yang ke
14:15 ya, yang berbunyi demikian. Sebab jika kepada manusia kamu mengampunkan kesalahan-kesalahan mereka, Bapa surgawimu pun akan mengampunkan kepadamu. Namun jika pada manusia kamu tidak bisa mengampunkan kesalahan-kesalahan mereka, Bapamu pun tidak akan mengampunkan kesalahanmu. Jadi lihat di sini, untungnya kita bisa menerima pengampunan daripada Bapa di surga, maka kita juga pasti masuk surga. Ada untungnya kita pasti berkat rohani, berkat jasmani. Dalam Lukas 18 ayat 29-30, dan dia berkata kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, bahwa tidak seorang pun yang meninggalkan rumah atau orang tua atau saudara-saudara atau istri atau anak-anak demi kerajaan Elohim yang sekali-kali tidak akan menerima berlipat ganda pada saat ini dan hidup kekal pada masa yang akan datang. Kalau kita bermurah hati, diberkati rohani kita dan jasmani kita dijamin pasti masuk surga. Di dalam ayat 14 tadi, Matius 6 ayat 14, bahwa ditegaskan, sebab jika kepada manusia kamu mengampunkan kesalahan-kesalahan mereka, Bapa surgawimu pun akan mengampunkan kepadamu. Kita perhatikan di sini, jika kita memberi sesuatu, meninggalkan sesuatu demi mengikut Tuhan Yesus Hamasiah, itu kita dapat berkat rohani dan jasmani. Maka jangan bosan-bosan untuk bermurah hati, baik terhadap Bapa di surga. Dikatakan, kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hati, jiwa, akal, budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dalam kedua hukum inilah tercakup hukum Taurat itu semua. Saudara, kedatangan Bapa kita Yesus Hamasiah sudah semakin dekat. Marilah kita hidup di dalam sifat bermurah hati supaya kita bisa masuk surga dan berkenan kepada-Nya selama kita di dunia ini juga, siap meninggalkan hal-hal yang tidak penting, bahkan keluarga dikatakan demi mengikut Yesus Hamasiah, karena kita pasti dapat kemurahan daripada Bapa di surga. Yang berikutnya kita ketahui, saya sudah singgung tadi, kita akan mendapatkan berkat yang besar di dalam Kejadian pasal 41 ayat 12-14, bagaimana Yusuf mengartikan mimpi daripada pegawai daripada Firaun di dalam penjara bawah tanah. Setelah itu kita tahu di ayat 38 sampai dengan 42, bagaimana raja mengatakan tidak ada seorang yang bisa mengartikan mimpi seperti ini. Yusuf dipercaya memegang seluruh ekonomi Mesir karena dia penuh dengan kemurahan hati. Tadi mengampuni saudara-saudaranya, tidak sakit hati ketika dia dibuang, ya, saudaraku, ke Mesir, dijadikan jadi pembantu rumah tangga. Datang istri Potifar juga membalikan fakta, menuduh Yusuf berbuat zina dengannya, padahal tidak. Tetapi Yusuf terus penuh kemurahan hati. Lihat berkat luar biasa bagi Yusuf. Jadi jika engkau ingin diberkati, belajarlah bermurah hati. Siapapun yang menipu engkau, merugikan engkau, ampuni dia, maka Bapa surgawi akan memberkati engkau 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Yang berikutnya, kita sudah meneladani sifat Bapa kita di surga tadi, bahwa hendaklah kamu bermurah hati seperti Bapamu juga bermurah hati. Jadi jangan sampai kita katakan saya anak Tuhan Yesus tapi selalu pelit dan kikir, itu bertentangan.
Karena dikatakan tadi dalam Lukas 6 ayat 36, sebab itu hendaklah engkau bermurah hati sama seperti Bapamu juga bermurah hati. Kalau kita bermurah hati, kita berarti sudah segambar dengan sifat atau karakter daripada Bapa kita itu. Maka lakukanlah sifat kemurahan hati itu tadi. Apalagi untungnya kalau kita bermurah hati, kita dapat kemurahan. Dalam Matius pasal 5 ayat 7 yang berbeda demikian. Berbahagialah orang yang penuh kemurahan, karena mereka akan diberi kemurahan. Orang yang suka mengampuni, pasti Bapa di surga juga mengampuni. Orang yang suka menolong orang lain, pasti Bapa juga di surga juga pasti menolong engkau. Jadi mulailah buang roh kikir, roh pelit, roh masa bodoh. Itu pekerjaan si iblis. Engkau harus buang itu supaya engkau bisa masuk surga, ikuti teladan Bapa di surga. Dan yang paling untungnya, kita pasti dijamin masuk surga. Di dalam Matius 6 ayat 14, sebab jika kepada manusia kamu mengampunkan kesalahan-kesalahan mereka, Bapa surgawimu pun akan mengampunkan kepadamu. Kalau Bapa mengampunkan kita, otomatis pasti kita masuk surga. Biarlah melalui firman ini, siapapun kita yang dengarkan firman ini, ubahlah sikap hatimu yang pelit, yang kikir, tidak mau mengampuni, masa bodoh dengan orang lain. Buang itu kalau engkau ingin masuk surga. Hiduplah dalam sifat bermurah hati setiap saat. Amin. Sampai di sini firman yang kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kembali mengingatkan kami, menguatkan kami, supaya kami hidup sesuai dengan sifat Bapa di surga yang penuh dengan murah hati, agar kami berkenan di hadapan-Mu dan kami layak masuk dalam kerajaan surga. Berkati bapak-bapak supaya bermurah hati terhadap istri dan anaknya, juga buat ibu-ibu bermurah hati kepada suami dan anak-anaknya, juga orang tua bermurah hati kepada anak-anaknya, juga anak-anak bermurah hati kepada orang tua. Baik para hamba-hamba-Mu bermurah hati kepada jemaat-jemaat yang susah, yang sedang mengalami kesulitan, juga jemaat-jemaat bermurah hati kepada para pelayan-pelayan Yahweh. Terima kasih Bapa, berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami, sembuhkan orang sakit, mujizat-Mu terjadi bagi mereka. Di dalam nama Yesus HaMasiah kami berdoa, haleluya, amin. Salam, Yahweh berkati.